Selamat pagi anak-anak Ibu. Berjumpa lagi bersama Ibu Yohana. Pagi hari ini, Ibu akan membahas materi tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Tahukah kalian jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu apa maksudnya? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perseorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perseorangan adalah sebagai berikut. 1. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perseorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perseorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang keempat, industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Baik anak-anakku, itu tadi beberapa contoh usaha ekonomi yang dikelola perorangan. Nah, sekarang kita akan melihat usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Contoh dari jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok yaitu 1. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Yang kedua yaitu CV atau persekutuan komanditer. CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelolaan CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Contohnya PT Kereta Api, PT Semen Indonesia, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu badan usaha milik negara atau disingkat BUMN. BUMN yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya Telkom Indonesia, Pertamina, Kereta Api, dan masih banyak lagi. Yang kelima atau yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, bentuk-bentuk koperasi di Indonesia itu ada beberapa macam. Ayo kita lihat bersama anak-anak. Yang pertama yaitu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Yang ketiga koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Yang kelima yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi.
Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Tetap semangat dan terima kasih.